الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Bukakan hikmah di balik semua kejadian. Bukakan hati kami agar lebih yakin padamu ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Nomor 190. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor Al-Hikam nomor 190. In aradta urudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladayka innamas sadaqatu lil fuqara. Jika engkau ingin datangnya pemberian-pemberian karunia besar dari Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui atau membuktikan kehambaanmu, yaitu kemiskinan, kebutuhan, kerendahanmu di hadapannya. Bila ingin datang pemberian nikmat-nikmat dari Allah yang besar, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui dan membuktikan sifat kehambaan kita. Jadi hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, mengetahui apa yang ada di hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur. Allah mengetahui semua yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Dan Allah memberikan limpahan karunia semakin kita meyakini posisi kita sebagai hamba dan berperilaku sebagai hamba kepada Allah, masuk ke makom yang semestinya. Inilah akan datang berbagai karunia Allah yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita, pencipta langit dan bumi, penguasa jagat semesta alam ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Kita ini hamba Allah, dan dunia huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia ini pelayan kita. Apa yang paling Allah sukai dari kita? Yang paling Allah sukai adalah kita benar-benar sadar diri sebagai hamba dan berperilaku sebagai hamba di hadapan Allah. Itu yang pas kepada Allah, menuhankan sadar diri sebagai hamba. Apa? Satu, sebagai hamba kita ini harus sadar bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tubuh ini pun bukan punya kita. Dan Allah pemilik segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini makin yakin saya tidak punya apa-apa, dan yang lain juga tidak punya apa-apa. Yang punya cuma satu, Allah semata. Apa efeknya hadirin? Kita tidak ada ujub dengan apa yang ada pada diri kita, dan kita tidak akan berharap bersandar kepada makhluk, karena tahu makhluk juga tidak punya apa-apa. Jadi hati ini tidak ada ujub dengan apa yang Allah titipkan,
tidak merasa memiliki, dan juga tidak melihat makhluk-makhluk lain punya apa-apa. Semuanya sama, milik Allah. Tidak ada yang punya apa-apa. Ini saudara-saudara, tubuh ini bukan punya saudara juga, ya kan? Kita tidak akan berharap dari yang tidak punya apa-apa. Jadi berharapnya hanya kepada yang memiliki segala-galanya. Bulat, tawakal. Ini Allah suka sekali, dan Allah tidak suka kalau kita merasa ini milik saya, ini harta saya, ini perjuangan saya, ini jerih payah saya, itu punya kekayaan, itu punya dia. Secara syariat bisa jadi begitu, ya. Ini rumah orang itu, ini tanah punya dia. Tetapi hakikat tidak, itu hamba. Dia hamba seperti kita, tidak punya apa-apa. Hanya diuji dengan dititipi, bukan memiliki. Selanjutnya, apa hamba? La haula wala quwwata illa billah. Harus terhujam pada diri kita, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada perubahan tanpa izin Allah. Jadi semua ini tidak ada bisa apa-apa kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Kita tidak bisa taat tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah. Itu harus yakin pada diri kita. Jadi jangan sampai merasa, saya bisa nih, secara syariat tidak apa-apa bicara begitu, tapi hati saya bisa tuh kalau Allah membuat bisa. Jadi kalau kita tidak punya kekuatan, tanpa Allah menguatkan, kita benar-benar ngarep-ngarep pertolongan Allah dalam segala hal. Dan kita pun yakin orang lain pun tidak bisa memberi nikmat ataupun menjatuhkan musibah kepada kita tanpa dikuatkan oleh Allah. Ini benar hadirin, ya. Jadi kalau kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, semua juga begitu. Anjing tidak bisa menggigit kita kecuali Allah memberi kekuatan. Termasuk penipu. Penipu tidak bisa nipu kita tanpa izin Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan makhluknya. Mana yang tepat? Takut oleh anjing, atau takut digigit anjing, atau takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita? Begitu. Ini kalau keyakinan ini sudah masuk, kokoh, kuat, konsisten, insya Allah derajat waliullah ini, ahli takwa nih. Itulah sebabnya para ahli takwa atau waliullah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para petempur mujahidin Palestina melihat para prajurit Israel, semuanya itu makhluk ciptaan Allah, yang mendesain Allah, yang menghidupkan Allah, yang ngasih nafas Allah. Tidak bisa kul la yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah, huwa maulana, pelindung kami. Dan kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Karena semua yang mengancam kita bentuk apapun pasti makhluk ciptaan Allah.
pasti makhluk yang diurus oleh Allah. Siapa yang bisa ngurus dirinya sendiri? Semua yang membahayakan kita pasti ada dalam kekuasaan Allah. Ini penting sekali keyakinan ini, hadirin. Termasuk dalam dagang. Dagang kita harus tahu bahwa pembeli adalah raja. Kalau Raja Salman atau Raja Charles yang beli, kalau tidak, pembeli hamba Allah. Tidak bisa orang beli ke kita kecuali izin Allah. Jadi enak sekali keyakinan ini, membuat kita tidak usah bersilat lidah. Bicara jual beli secukupnya perkataannya. Tidak usah sumpah palsu, tidak usah memuji-muji barang berlebihan. Tidak perlu, katakan apa adanya, karena yang menakdirkan jadi beli itu bukan pandainya bicara, tapi Allah. Kalau kita pakai bohong, takdirnya laku juga, barokahnya yang hilang. Demikian pula di dalam dakwah, kita tidak perlu dakwah ingin kelihatan hebat. Mau apa? Bicara saja semaksimal mungkin, berusaha ikhlas, sampaikan apa yang kita tahu, yang kita yakini kebenarannya, dan kita sudah usahakan, kita berusaha mengamalkannya. Usahakan bicara tanpa ingin diakui pintar, tanpa ingin diakui hebat atau apalah pengakuan. Bicara saja, karena yang mengubah jamaah yang mendengar bukan ceramah. Siapa? Allah. Itulah sebabnya kalau ngajar tidak usah acting ingin kelihatan hebat. Juga kalau di rumah suami istri sedang beda pendapat, tidak usah marah-marah, sewot-sewot. Bicara yang benar, yang baik. Karena Allah lah yang mengubah, bukan perkataan yang mengubah. Perkataan kita itu may yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Perkataan kita adalah amal soleh, dicatat malaikat. Jadi bukan kita yang mengubah. Siapa? Allah. Jadi kita tidak usah pakai bohong, pakai emosional, pakai perkataan yang tidak diperlukan. Bicara saja yang lurus-lurus. Waliyaqul khairan aw liyasmut. Kalau yakin semua kekuatan dari Allah, insya Allah kita akan jauh lebih tenang. Kita lebih mengandalkan doa nanti. Kita ikhtiar, hanya bisa ikhtiar itu juga kalau dikuatkan oleh Allah. Makanya jangan ujub. Ini ide saya, ini adalah gagasan saya. Sudahlah, mau apa diakui? Kalau nggak dikasih ide oleh Allah, nggak ada ide. Kalau otaknya dikasih error oleh Allah, boro-boro ide diobati. Belajar untuk tidak merasa berjasa, tidak merasa sudah banyak berbuat. Benar, kita harus berusaha. Tapi kalau sudah jadi, sudah. Dan kalau kita merasa tidak mampu, memang kita tidak mampu kalau tidak dikuatkan Allah. Makanya yakin hanya Allah yang bisa menolong. Saya tidak bisa, kami tidak bisa, semua tidak bisa, illa biiznillah. Mudah bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sudah tidak ada lagi yang berkuasa atas kejadian selain Allah. Nah ini, selama ini kita masih berharap dari makhluk, ujub dengan diri, merasa bisa dengan pengalaman, merasa bisa dengan relasi.
Hati tidak boleh. Hati itu bulat saja. Kekuatan, kekuasaan hanya milik Allah. 3, kita ini jahil, tidak tahu apa-apa. Harus kita akui pada diri kita sampai menghujam, saya zero, tidak tahu apapun kecuali ilmu yang Allah berikan. Saya tidak tahu apapun kecuali sangat sedikit, itu pun Allah yang memberi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saya tidak tahu tubuh ini apa detailnya, tidak tahu. Tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu apa kuman, virus yang sekarang berkeliaran di sekitar ini. Ini banyak virus tidak? Banyak atau tidak tahu? Yang tahu pasti nyebut banyak, yang tidak tahu ya nggak apa-apa. Tidak tahu. Kemarin lihat di tayangan tentang ada orang yang bikin tayangan khusus mikroskop. Masya Allah. Ambil air yang kata kita air biasa, sesudah pakai mikroskop, ya Allah, ternyata banyak binatang kecil yang banyak kakinya tidak terlihat oleh mata. Jadi sekali minum tuh gelegek tuh sebetulnya beragam. Tempat tidur ternyata di selimut itu banyak makhluk-makhluk yang lain. Untung tidak tahu hadirin. Kalau tahu tidak minum, tidak tidur, tidak makan. Ini megang begini, sekali salaman, makanya hati-hati cium tangan, bekas dicium orang. Tidak harus cium tangan, bisi kuman si dia pindah kepadamu. Kita tidak tahu, dan harus kita akui, saya ini memang tidak tahu kecuali ilmu yang Allah berikan, kecuali dengan petunjuk Allah. Jadi akibatnya tidak ujub sotoy, tapi selalu minta petunjuk Allah dalam hal apapun. Mau nyari jodoh istiqoroh, mau nyari kerja istiqoroh, mau ngambil keputusan istiqoroh, apa saja minta tolong kepada yang maha tahu. Karena Allah tahu apapun. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi kita bersandar kepada yang maha tahu segalanya. Yang mau nipu kita, tahukah Allah? Tahu, makanya mau berangkat bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Karena Allah tahu apa yang bakal terjadi. Mau nyari ilmu, nih banyak penceramah, bingung, minta ke Allah. Allah tahu siapapun yang ceramah, termasuk orang ini. Allah tahu rahasia orang ini, ilmunya, amalnya, hatinya, dosanya, maksiatnya, kebenaran ilmu yang disampaikannya. Allah tahu. Saudara jangan mau ngaji kecuali minta tolong dulu ke Allah. Beneran hadirin. Di media begitu banyak ulama, semoga Allah muliakan semuanya. Tapi boleh kita minta, ya Rob, apa yang paling kita butuhkan, ilmu apa sekarang nih? Ilmu begitu luas. Minta ke Allah yang tahu. Maaf ya, Allah tuh tahu kita bukan hanya jasad, tapi Allah tahu tingkat intelektual kita, IQ kita, daya serapnya, daya ingatnya. Kan ada yang susah ingat, mudah lupa.
Kondisi fisik kita, finansial kita, kekuatan mental kita menghadapi hidup. Allah tahu tentang kita, ambang sakit kita, sejauh mana rasa sakit yang kita rasakan. Allah tahu segalanya tentang kita, tentang segala hal. Kita minta kepada Allah supaya yang diperlukan oleh kita dicukupi oleh Allah, yang paling baik menurut Allah. Nggak usah paling baik menurut kita lah, nafsu. Benar? Nggak usah pengen jadi presiden, Gus, jangan. Agus selamat, istrinya hamil lagi ya, alhamdulillah. Allah yang menciptakan Gus. Agus gambar anak bisa tidak? Tidak, benar. Alhamdulillah, ikut bahagia Gus. Tobat ya Gus. Kok aneh istri yang hamil, suami yang tobat? Ya nggak apa-apa. Masa jangan tobat ya Gus? Minta terus ke Allah, minta terus petunjuk. Harus bagaimana ya Allah? Engkau yang Maha tahu, harus kemana, harus mengatakan apa, harus baca apa. Minta setiap waktu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jangan sok tahu. Allah yang Maha tahu segalanya. Yang keempat, satu apa? Tidak punya. Yang punya semuanya Allah. Jangan ngaku-ngaku ya, nanti diambil, sedih lagi. Dua, tidak ada daya. Kenapa ini kok nggak jawab? Karena kami tidak berdaya. Oh ya, soklah. Tidak ada daya. Apapun kita nggak sanggup lah tanpa dikuatkan Allah. Jadi minta kekuatan ke Allah. Tiga, tidak tahu, bodoh, jahil, kecuali ditunjuki oleh Allah. Dan Allah Maha tahu semuanya, yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Minta saja, minta ditunjuki. Yang keempat, kita ini hina karena banyak dosa, berlumur aib. Allah Maha Pengampun, Maha Mulia, Maha Menutupi, Maha Pengampun. Jadi kepada Allah tuh harus nyungsruk sebagai orang yang tidak punya apa-apa, minta kepada pemilik segala-galanya yang tidak berdaya, memohon kepada yang Maha Kuasa, yang tidak tahu apapun memohon kepada yang Maha tahu, yang hina dina meminta kepada yang Maha Mulia. Kalau bisa seperti ini setiap waktu, aduh, itu posisinya Allah akan memuliakannya. Nih, begini ya, selanjutnya nih 191 Ustaz, maaf. Tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi. Tahaqqaq bidzalika yamudduka bi'izzihi. Tahaqqaq bi'ajzika yamudduka bi qudratihi. Tahaqqaq bi du'fika yamudduka bi haulihi wa quwwatihi. Buktikan dan sungguh-sungguh dengan sifat kekuranganmu sebagai hamba, niscaya Allah akan membantu engkau dengan kesempurnaan sifatnya. Akui kehinaanmu, Allah akan menolong kepadamu dengan kemuliaannya. Akui kekuranganmu, Allah akan menolongmu dengan kekuasaannya. Akui kelemahanmu, Allah akan menolong padamu dengan kekuatannya. Jadi memang makin kita jadi hamba betulan di hadapan Allah, Allah jamu dengan jaminannya. Coba lihat Nabi Yunus melakukan pelanggaran, meninggalkan umatnya, ditegur oleh Allah dengan 3 kegelapan. Gelapnya malam, dicemplungkan ke dalam gelapnya laut,
dimakan ikan, masuk dalam gelapnya perut ikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa ant, tiada ilah selain engkau ya Allah. Tauhid, tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah sebagai selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Apapun tentang Allah, perbuatan Allah maha sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, tidak ada yang meleset, tidak ada yang cacat. Maha sempurna di atas kesempurnaan apapun yang terbayang oleh kita. Subhanak, maha suci engkau. Bayangkan, itu lagi dimakan ikan, tapi tetap meyakini ini perbuatan Allah yang maha sempurna. Inni kuntu minadz zalimin, saya ini orang yang zalim. Ngaku salah, kotor, busuk. Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada salah, tidak ada cacat. Ini mengakui, lolos ya. Makanya kalau kita bisa doa Nabi Yunus dengan benar ya, yakin, mengakui kehinaan diri kita, kelemahan, kebusukan, kekotoran, dan Allah yang maha suci, ditolong. Itu Ismul Azam, hadirin, nama Allah yang agung. Doa Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, duhai Tuhan kami, zolamna anfusana, kami sudah menzolimi diri kami sendiri. Tuh lihat, ngaku. Sekiranya wa illam taghfir lana, engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak melimpahkan rahmat untuk kami, lanakunanna minal khasirin, kami jadi orang rugi. Jadi nggak ada tuh yang membuat kita bisa selamat selain Allah. Begitu. Ayah nggak usah petantang-petenteng, apa siapa kita ini kan? Sejujurnya saya sedang terkagum-kagum dengan prajurit Palestina. Mereka betul-betul hidupnya berjuang. Kalau mau pikir cari-cari apa? Cari gaji, boro-boro gajian. Makan juga susah. Mengorbankan semuanya itu. Para prajurit Palestina itu sangat merindukan surga, sangat yakin kepada Allah, yakin kepada akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Takwa tuh. Mati itu bukan sesuatu yang jauh. Membahas kematian itu setiap waktu dan selalu berusaha siap untuk mati. Bukankah umat Islam yang banyak ini seperti buih ombak di lautan? Penyebabnya dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Di sana dunia udah nggak ada apa-apanya. Yang ada adalah keridhaan Allah. Dan kematian sesuatu yang dirindukan. Syahid. Masya Allah. Kepada yang cengeng-cengeng ya, gimana ini kan? Bandingkan terus dengan penderitaan saudara kita di sana. Kita kontrakan kecil rewel, di sana habis semuanya. Kita makanan kurang asin rewel, di sana tidak ada garam sekalipun. Tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum, tidak ada obat-obatan. Kita pilek sedikit, telat digosok pakai penghangat, rewel. Setiap waktu terancam bom, hujan bom. Kita hujan gerimis, rewel. Memalukan sekali kalau kita sesudah melihat penderitaan saudara kita di sana, rewel.
rewel sekali, mengeluh terus, ngomel terus, berantem lagi dengan adik, kakak, teman kantor, memalukan, berantem sana dengan Israel, ya. Luar biasa pelajaran yang Allah berikan lewat pejuang di Palestina ini, luar biasa. Bukan hanya orang non-Islam yang terinspirasi perjuangan, tapi kita luar biasa, hidupnya hanya untuk berjuang. Kita berjuang apa? Kita sibuk mementingkan diri, sampai kawan aja disikut. Sibuk semuanya dihitung dengan imbalan. Di sana bukan hanya mikirin imbalan, semua dikorbankan, nyawa sekalipun. Benar? Simak lebih banyak hadirin tentang perjuangan pengorbanan, supaya kita lebih paham tentang arti keimanan. Keimanan memang teruji, di antaranya dalam ujian pahit yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Ada tamu dari MT Kaum Ibu Al-Huda Serpong Garden. Ada? Mana? Selamat datang. Tidak usah, iya. Mau jarinya seperti apa? Bebas, Bu, ya. MT, oh dari Tangerang ya, Bu. Majelis Taklim An-Nasuha Purwakarta. Jadi kalau ngacung itu tidak usah lihat kiri kanan, ya, kan tangannya di bawah masing-masing. Program lingkungan unggul KPP DT Peduli Tasikmalaya Bank Sampah Al-Iman. Luar biasa ini bank sampah di sana. Ada? Yang mana? Oh, kenapa telat? Tidak apa-apa, Pak, ya. Terima kasih atas ilmu sampahnya, Pak. Kami banyak membahas tentang bank sampah di Tasikmalaya. MT Nurul Ikhlas. Mana Nurul Ikhlas? Depok. Saya kurang paham kalau agak lambat ngacung begitu, ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Saya tidak maksa, dan saya juga punya tangan sendiri, ya. Terima kasih. Yang lain ada yang tidak disebut, ya sudah. Yang penting diabsen oleh Allah, ya. Ada pertanyaankah? Ayo mulai sekarang jangan banyak berharap dari makhluk. Silakan satu itu. Ayo deh. Ada yang bisa bantu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Jadi kan tadi AA sudah menjelaskan tentang ujub terus gitu, A. Alhamdulillah saya sendiri pun sering sekali merasa terkadang ujub begitu. Tetapi konsep personal branding kan awal-awalnya memperkenalkan diri dulu, kemudian dikenal orang, dan juga pada akhirnya kita berbagi kepada orang lain. Nah, yang ingin Hana tanyakan, personal branding seperti apa yang membuat kita terhindar dari rasa ujub tersebut, A? Terima kasih. Personal branding deh gimana? Yang misalnya kita itu mau sebenarnya ingin menunjukkan kepada orang gitu, A, kalau kita tuh bisa ini, bisa itu, atau kita berprestasi misalnya begitu, A. Tapi bukan kita. Iya, saya maksud saya. Iya, begitu, A. Nanti fitnah lagi, ya. Iya, begitu. Jadi personal branding. Iya, A. Ujub itu adanya di hati. Kalau kita menceritakan sesuatu sebagai syukur, itu Allah yang dipuji. Tapi kita menceritakan sesuatu supaya diri kita yang dipuji, itu sudah jadi masalah. Sampaikan, alhamdulillah, qadarullah saya pendidikan di Zimbabwe misal, ya.
bagian peternakan badak, sudah pernah berada tinggal di sana selama 3 tahun, kemudian berpengalaman menerbangkan pesawat terbang, tapi belum lulus, apa adanya, dan dianggap semua ini karunia Allah. Bahaya personal branding jadi dosa kalau dusta ditambah-tambah. Jadi bohong, personal brandingnya adalah branding pembohong, ditambah-tambah. Tujuannya adalah agar orang lain jadi percaya dan kagum. Tapi Allah bisa membuka aib kita, jatuhnya orang lain jadi enek dan tidak percaya. Bicara apa adanya dan kaitkan dengan Allah, bahwa semua ilmu prestasi yang kita miliki pasti ini adalah dari Allah, ujian dari Allah. Qadarullah pernah balap berkuda dan menjadi juara 1 dari 2 orang, ya. Jangan juara 1-nya saja, ya memang benar, tapi berapa kompetitornya? Ngapain juga sibuk pengen dikagumi orang? Yang membolak-balik hati orang adalah Allah. Kita membranding diri supaya dikagumi, tapi Allah yang maha tahu omongan kita tidak ikhlas, tinggal dibalikan aja. Orang-orang yang menyimak itu jadi tidak percaya, tinggal dibuka saja sebagian aib kita, hangus, benar? Maka bicara kalau mau ya sebagai syukur kepada Allah, jangan dilebih-lebihkan. Begitu. Hati-hati ya, kalau sudah bercerita tentang diri, besar kemungkinan pakai bumbu bohong. Cenderungnya ditambah-tambah. Kecuali berat badan biasanya yang ditambah ya, dan ukuran kaki. Selebihnya itu ya, pada waktu saya umroh itu yang pada baru 2 kali, yang pokoknya lebih dari 1 lah. Nah, tinggal nyebut 2, tapi dia ingin kelihatan lebih. Pada waktu saya kuliah dulu kan saya tuh menghafalkan kitab Bukhari. Ada keinginan kita dianggap sebagai ahli kitab, ya. Di dalam surat Al-Baqarah yang tafsir itu, tapi hati kita tuh ingin seakan-akan kita ahli tafsir. Jadi kalau udah nyebut diri, pengalaman, pekerjaan, status, keilmuan, gelar, keluarga, anak, itu kecenderungannya di-upgrade. Bohong. Maka waspadalah cerita diri. Dan begini, kalau orang sudah suka kepada kita, kita nggak perlu banyak cerita tentang diri. Lah dia saya udah suka, nggak ada gunanya. Sekarang orang tidak suka ke kita, terus kita ceritakan jasa-jasa kita, tambah enek, namanya juga udah sebel ya. Udahlah, lurus-lurus saja hidup ini. Allah yang menilai, Allah yang membulak-balik hati. Ya, selanjutnya, perlukah kita dianggap pintar? Jawaban yang kurang yakin. Kalau yakin tuh begini ya, ciri jawaban yakin. Apakah saudara mau diazab dalam neraka jahanam? Nah, itu jawaban yakin, ya kan? Apakah perlu kita dianggap pintar? Kepaksa ya. Nggak perlu. Apa dianggap pintar orang bodoh kayak kita gini, ya kan? Yang penting itu berusaha jadi orang pintar. Toh orang mau mengakui atau tidak, itu bukan urusan kita. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Apa urusannya? Yang perlu itu jadi orang baik. Dan sekuat tenaga, ini
Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini top sekali ini. Dan berbuat ihsanlah kalian karena Allah mencintai orang yang ihsan, muhsinin. Orang berbuat baik, kita berbuat baik, draw ini. Orang biasa saja, kita berbuat baik, baru ihsan. Orang biasa, kita biasa. Orang berbuat kurang baik ke kita tetap berbuat baik. Nah, itu ihsan. Bagaimana kalau orang baik ke kita berbuat lebih baik? Itu ihsan. Kita dipinjemin motor, hatur nuhun, jazakallah khair, motor dipulangin oleh kita. Berbuat baik tidak? Bingung. Kita pinjam motor setengah hari, dipulangin, Kang nuhun motornya. Dengan keadaan berbeda, bensin berkurang, oli makin kotor, ban makin aus, dipinjam, dipulangin begitu. Kita udah standing belum? Enggak dong, kita merugikan. Minimal kalau mau dikembalikan bensin sama, oli sama, ban kan agak aus, kan agak gemuk, diupayakan sama. Susah. Harusnya bagaimana? Dipulangin bensin full tank, motor dicuci. Saya justru pinjam teh karena nggak punya duit buat beli bensin. Cuci motornya, pijet temennya, balas lebih. Nah, itu ihsan. Tahajud, doa yang banyak dan rahasiakan. Tidak usah, saya semalam sudah mendoakan kamu. Jadi berkurang tendangannya. Bukan tidak boleh, dikatakan boleh, tapi yang sembunyi-sembunyi lebih banyak. Gitu hadirin. Jadi setiap waktu tuh hanya untuk berbuat ihsan. Lihat keset miring, takdirnya kita lihat keset miring. Masa diam aja? Mau otak dibikin miring? Luruskan, apa urusan keset dengan otak? Ya nggak ada sambungannya. Luruskan. Allah suka? Suka. Mau turun sendal berantakan, kita mungkin tidak bisa merapikan 100 sendal. Adalah bangsa 5 gitu atau 10 dirapihkan. Itu balik ke kita hadirin. Semuanya, tiap pergerakan kita itu hanya untuk kebaikan. Kalau nyuruh, sini, kenapa pakai Kang, punten, boleh ke sini? Ihsan. Thank you ya. Kenapa thank you ya? Emang kuya? Jazakallah khair. Terima kasih banyak, Mas. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Amin. Kenapa kita enggak lebihkan? Dulu guru saya ngajarin kalau beli, apalagi pedagangnya pedagang yang terbatas untungnya, udahlah, nggak usah ditawar. Nggak ada ruginya kok, menguntungkan orang lain tuh untung. Pas beli dukuh waktu itu, maunya yang gede-gede semua atau campur? Kalau gede semua rugi nggak tuh? Kita untung, dia rugi, zolim, udah nggak mungkin ditelan oleh kita dukuhnya semuanya, ya kan? Apalagi oleh-oleh buat anak